Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Gempar. Warga desa Butuh Kajung, Dusun Cagat Karas Muncrat, tak henti-hentinya memperbincangkan kehamilan Pukilosari, seorang janda muda dan miskin yang hidup sendirian di gubuk reyotnya. Konon, setiap kali buang air kecil, anunya tak pernah dicuci, dan setiap malam ia tidur tanpa mengenakan celana dalam. Sejak ditinggal mati oleh suaminya, kakek Sugiono Wedus, Pukiyam sering terlihat termenung sendirian di depan gubuknya menjelang senja. Namun yang lebih menggemparkan, kabarnya ada jin berwujud monyet tak berbulu yang sering datang ke gubuk reyotnya. Benarkah itu? Pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe, dan mari kita ikuti kisah ini sampai akhir. Di sebuah sudut desa yang terlupakan, ada dua jiwa yang terikat oleh takdir yang begitu keras. Pukilosari, seorang wanita muda yang hidupnya penuh kesedihan, bersama suaminya, kakek Sugiono Wedus, menjalani kehidupan yang jauh dari kebahagiaan. Mereka tinggal di sebuah gubuk reyot yang atapnya bocor dan dindingnya hampir rubuh. Setiap hari, Pukilosari terbangun dengan hati yang berat, menggenggam harapan tipis untuk hari-hari yang lebih baik. Mereka, suami istri yang dulunya penuh cita-cita dan harapan, kini terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang begitu sulit untuk diputuskan. Pukilosari dan kakek Sugiono pernah mencoba bertahan hidup dengan jualan sayur di pasar desa. Namun takdir seolah tidak berpihak kepada mereka. Setiap pagi, Pukilosari dengan penuh semangat membawa keranjang sayur dari kebun kecil mereka yang selalu gagal panen. Bahkan di musim-musim terbaik, hasil panen mereka seringkali tidak mencukupi untuk menutupi hutang yang menumpuk. Tak ada yang lebih membuat hati Pukilosari terluka selain melihat suaminya, kakek Sugiono, yang sudah renta, memikul beban yang begitu berat. Ia tak pernah mengeluh meskipun usia semakin senja. Namun mata tuanya yang sayu selalu menunjukkan betapa lelahnya ia berjuang. Kakek Sugiono yang dulunya seorang petani gagah, kini hanya bisa pasrah melihat kenyataan hidup yang semakin menekan. Keringat yang mengucur deras di wajahnya bukan lagi hasil dari kerja keras yang menyenangkan, tetapi dari rasa frustasi yang semakin mendalam. Hutang yang mereka tanggung semakin bertambah, sementara hasil kebun yang dulu bisa sedikit memberi harapan, kini tak lebih dari mimpi buruk yang semakin mengejar mereka. Di malam-malam yang sunyi, Pukilosari sering terbangun dari tidurnya dan melihat suaminya duduk termenung di pojok gubuk. Tatapannya kosong, seolah mencari jawaban dari langit yang tak pernah memberi petunjuk. Pada suatu pagi yang kelabu, Pukilosari merasa kegelisahan yang luar biasa. Suaminya, yang tak pernah mengeluh, jatuh sakit. Tubuh kakek Sugiono yang sudah lemah tak lagi mampu bertahan. Meskipun Pukilosari berusaha sekuat tenaga untuk merawatnya, kekuatan mereka telah habis. Tidak ada uang untuk membeli obat, tidak ada tanah yang bisa dijual, dan tak ada lagi harapan yang tersisa. Kakek Sugiono akhirnya terkulai di gubuk reyot mereka, meninggalkan Pukilosari seorang diri dengan tumpukan hutang yang semakin menekan dan rasa kehilangan yang begitu dalam. Pukilosari kini tinggal sendirian di gubuk yang semakin rapuh. Setiap malam ia termenung di depan rumah, merasakan angin malam yang dingin dan berusaha mengatasi kesepian yang menggigit. Ketika senja datang, ia selalu duduk di bangku kayu usang, menatap langit yang perlahan gelap, berharap ada keajaiban yang datang menghampiri hidupnya. Namun, keajaiban itu tampaknya tak pernah datang. Setiap malam, keheningan terasa begitu mencekam, seolah dunia tidak peduli dengan penderitaan yang ia alami. Namun, apa yang terjadi kemudian di gubuk reyot itu, tak seorang pun bisa menduga. Sesuatu yang tak terlihat, yang tak terjelaskan, mulai menggelayuti hidup Pukilosari, membuatnya semakin terperangkap dalam jaring takdir yang lebih rumit daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Kini, apa yang akan terjadi pada dirinya? Setelah kepergian kakek Sugiono, hidup Pukilosari berubah menjadi sebuah kisah yang semakin mencekam, penuh ketakutan dan kesendirian yang tak terperikan. Gubuk reyot itu yang dulu menjadi tempat berlindung dari hujan dan panas bersama suaminya, kini terasa lebih seperti sebuah penjara yang menekan jiwanya. Desa Butuh Kajung, tempat tinggal mereka, begitu jauh dari keramaian, hampir terisolasi. Jarak antara rumahnya dan rumah tetangga sangat jauh, dan Pukilosari sering merasa seperti hidup di dunia yang berbeda, jauh dari siapapun yang peduli. Setiap malam, ketika malam turun dan langit gelap menyelimuti desa, Pukilosari akan berbaring di tempat tidurnya yang usang, memejamkan mata dengan harapan bisa tidur nyenyak.
Namun tidur baginya bukanlah sebuah kenyamanan lagi, melainkan sebuah perjuangan melawan rasa takut yang kian menyiksa. Ia merasa seolah ada yang mengawasinya. Rasa itu datang perlahan, menembus kegelapan malam yang sunyi, membawa angin dingin yang menembus tulang. Pukilosari tak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang tidak beres dengan gubuk reyot itu. Pada awalnya, dia hanya merasa aneh dengan suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Suara desahan halus, gemerisik seperti ranting yang patah, atau suara langkah kaki yang berat di lantai kayu gubuk. Namun, saat malam semakin larut dan keheningan semakin menebal, sesuatu yang jauh lebih mengerikan mulai terjadi. Suatu malam, Pukilosari terbangun dari tidur mendalamnya. Tubuhnya terasa kaku, matanya terbuka lebar, namun dirinya tak bisa bergerak sedikit pun. Ia merasa seolah-olah terhipnotis. Tubuhnya seperti tak lagi miliknya. Di depan matanya, bayang-bayang gelap mulai terbentuk. Dari kegelapan yang menutupi sudut gubuk, muncul makhluk-makhluk yang tak bisa ia jelaskan. Mereka berdiri di depan tempat tidurnya, tubuh mereka seperti monyet. Namun wajah mereka sangat mengerikan. Kulit mereka licin, tanpa bulu, dan mata mereka kosong, seolah tak memiliki jiwa. Makhluk-makhluk itu mulai bergerak mendekat, dengan langkah yang begitu pelan, namun pasti. Pukilosari mencoba berteriak, memanggil bantuan, tapi suaranya tak keluar. Seperti ada kekuatan yang menahan kata-katanya. Jantungnya berdegup kencang, setiap detakannya terasa seperti dentuman petir di telinganya. Tubuhnya terbaring kaku, tak bisa bergerak, hanya bisa memandang dengan ngeri. Para makhluk itu berdiri tepat di depan wajahnya, tak ada suara, hanya ada hawa dingin yang semakin menusuk. Dan lalu, dengan gerakan yang tak terduga, makhluk-makhluk itu mulai bergerak, mendekatkan tubuh mereka ke kaki Pukilosari. Satu persatu, mereka mulai membelai kaki Pukilosari dengan tangan-tangan panjang dan kasar, seperti berebutan untuk merasakannya. Tangan mereka yang licin dan dingin menyentuh kulit Pukilosari, namun ia tak bisa berontak, tak bisa menggoyangkan tubuhnya yang terasa kaku seperti batu. Setiap sentuhan membuat bulu kuduknya merinding. Setiap gerakan mereka semakin mendekatkan rasa takut yang tak bisa ia bendung. Pukilosari bisa merasakan betapa sejuknya udara malam yang semakin dingin, namun tubuhnya justru terasa panas, keringat dingin membasahi tubuhnya. Kaki-kaki makhluk itu bergerak perlahan, seolah mencoba meremas dan merasakan setiap inci kulitnya. Namun Pukilosari merasa seperti ada yang mengendalikan tubuhnya, menjadikannya sebuah benda mati yang tak bisa bergerak. Ia merasa seolah tubuhnya menjadi milik mereka. Tubuhnya dibekukan dalam waktu yang tak berkesudahan. Dan semakin lama makhluk-makhluk itu mulai bersuara. Suara desahan mereka terdengar berat dan mengerikan, seperti suara binatang liar yang sedang merayakan kemenangan atas mangsanya. Pukilosari ingin menjerit, ingin berlari, tetapi tubuhnya seolah tak mau mendengarkan. Ia hanya bisa tergeletak di sana, menahan ketakutan yang semakin dalam merasuk ke dalam jiwanya. Tiba-tiba ada suara aneh, seperti bisikan yang datang dari salah satu makhluk tersebut. Bisikan itu begitu pelan, namun terasa jelas di telinga Pukilosari. Kami telah menunggumu, Pukilosari, menunggumu untuk datang ke tempat yang lebih dalam, tempat yang tak bisa dimengerti manusia. Jangan takut, kami hanya ingin membantumu. Suara itu seperti datang dari kedalaman kegelapan yang tak terhingga, menggetarkan seluruh tubuh Pukilosari. Air matanya jatuh perlahan, mengalir di pipinya, karena meskipun ketakutannya begitu besar, ada sebuah perasaan lain yang muncul di dalam dirinya. Perasaan yang sulit ia jelaskan. Rasa takut dan keinginan untuk mengerti apa yang sedang terjadi begitu bercampur aduk dalam dirinya. Ia ingin tahu, ingin mengerti kenapa ini terjadi, kenapa ia yang harus merasakannya. Namun, tak ada jawaban yang datang. Hanya ada hening yang menggantung dan tubuh Pukilosari yang semakin kaku. Makhluk-makhluk itu perlahan mundur, seolah tak puas. Namun Pukilosari masih terbaring di tempatnya, terjebak dalam ketakutan yang mengiris. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mengapa mereka datang kepadanya? Semua pertanyaan itu berputar di kepalanya, dan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menunggu. Menunggu apakah ada yang lebih mengerikan yang akan datang menjemputnya malam ini. Pukilosari, yang dulu dikenal sebagai sosok yang pendiam dan penuh kesedihan, kini mulai berubah menjadi sesuatu yang tak bisa lagi dikenali oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah malam-malam yang penuh kengerian, ketika tubuhnya dibekukan oleh makhluk-makhluk tak kasat mata, ia perlahan mulai merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Setiap pagi, perutnya semakin membesar,
seolah-olah ada kehidupan yang tumbuh di dalamnya. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Dan yang lebih mengerikan lagi, ia tidak merasa sakit ataupun mual, seperti yang dialami wanita hamil pada umumnya. Warga desa Butuh Kajung yang awalnya hanya terkejut dengan kabar yang beredar tentang Pukilosari, kini menjadi gempar. Mereka mulai berbisik-bisik di warung kopi, di sawah, di depan rumah. Pukilosari, Pukilosari, dia kini seperti orang gila. Begitulah yang terdengar di setiap sudut desa. Semua orang terkejut melihat Pukilosari yang perutnya membesar tanpa alasan yang jelas. Padahal tak ada tanda-tanda kehamilan biasa. Mereka juga heran melihat tingkah lakunya yang semakin aneh. Setiap sore setelah senja turun dan hari mulai gelap, Pukilosari duduk di depan gubuk reyotnya, tertawa terbahak-bahak sendirian. Bukan hanya itu, ia berbicara dengan dirinya sendiri seolah ada orang lain yang sedang bersamanya. Kata-kata yang keluar dari bibirnya tak lagi masuk akal, seperti orang yang tengah bercakap-cakap dengan makhluk tak tampak oleh mata manusia. Pasti mereka datang lagi. Mereka senang aku mendengarkan. Pukilosari terkekeh, menatap langit senja dengan mata yang kosong. Aku akan membawakan mereka apa yang mereka inginkan. Mereka yang selalu memberiku petunjuk. Orang-orang yang melihatnya hanya bisa terdiam, merasa ngeri dan bingung. Ada yang mulai berkata bahwa Pukilosari telah kerasukan, bahwa ia telah dikuasai oleh kekuatan gaib yang tak terjamah oleh akal sehat. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada dirinya. Tapi semakin hari, perubahan dalam dirinya semakin jelas. Perutnya yang membesar tidak hanya membuatnya tampak aneh, tetapi juga membuatnya semakin berbeda. Ia yang dulu tak pernah berbicara banyak, kini seolah-olah memiliki banyak teman yang tidak tampak oleh orang lain. Ia selalu tersenyum, berbicara dengan suara pelan, seolah berbisik kepada seseorang yang tidak ada. Suatu sore, saat desa diguyur hujan deras, seorang wanita tua bernama Mbok Tini, yang dikenal sebagai orang yang paling banyak tahu tentang hal-hal gaib, mendekati gubuk Pukilosari. Dengan langkah hati-hati, ia melihat dari kejauhan, menyaksikan Pukilosari yang tertawa sendiri, sementara di sekelilingnya tak ada seorang pun. Tiba-tiba, Pukilosari menoleh dan menatapnya, matanya kosong namun tajam, seolah bisa menembus jiwa Mbok Tini. Wanita tua itu merasa darahnya berdesir. Pukilosari berbicara dengan suara pelan namun tegas, "Mereka ingin aku tetap di sini, menunggu saat yang tepat." Mbok Tini menggigil mendengar kata-kata itu. Hatinya bergemuruh. Ia menyadari bahwa Pukilosari bukan lagi manusia yang ia kenal. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, yang menguasai tubuhnya. Ia merasa bahwa Pukilosari bukan hanya dihantui oleh makhluk gaib, tetapi ia telah menjadi alat bagi makhluk-makhluk itu. Mereka mengendalikannya, membuatnya melakukan hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Setiap kata yang diucapkannya, setiap tindakannya, seolah mengikuti perintah mereka tanpa bisa melawan. Warga desa harus tahu, kata Mbok Tini dalam hati, Pukilosari tidak hanya membawa beban hidupnya yang berat, ia kini membawa beban yang lebih dahsyat, beban yang tak dapat ditanggung oleh manusia biasa. Namun, Mbok Tini tahu bahwa meskipun ia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat salah, ia pun tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan Pukilosari dari cengkeraman makhluk-makhluk itu. Hari demi hari, keadaan Pukilosari semakin memburuk. Perutnya semakin membesar dan tubuhnya menjadi semakin lemah, seolah tak terawat. Namun ia tampak tak peduli. Matanya selalu terlihat kosong, seperti tidak berada di dunia yang sama dengan orang-orang di sekitarnya. Ia terus berbicara dengan dirinya sendiri, dengan tawa yang kadang terdengar mengerikan, kadang begitu tenang. Ia seolah telah menjadi milik mereka, makhluk-makhluk yang datang di malam hari untuk menguasainya. Warga desa semakin gelisah. Beberapa orang mulai mengatakan bahwa Pukilosari bukan lagi manusia, melainkan sebuah alat yang dipergunakan oleh kekuatan gaib untuk tujuan yang tak diketahui. Mereka merasakan ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di gubuk reyot itu, sesuatu yang lebih besar dari sekedar ketakutan. Mereka takut akan hari-hari yang akan datang, ketika makhluk-makhluk itu mungkin akan menuntut sesuatu yang lebih besar lagi. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan Pukilosari. Ia seolah terperangkap dalam dunia lain, dunia yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang memiliki kendali atas dirinya. Apakah akan ada jalan keluar bagi Pukilosari? Atau akankah ia menjadi bagian dari dunia gaib itu selamanya, terperangkap dalam kekuatan yang tak bisa dijelaskan? Semua orang hanya bisa menunggu, takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Warga desa Butuh Kajung kini tak bisa lagi menahan kepanikan yang melanda. Kabar tentang kehamilan Pukilosari yang semakin membesar tanpa sebab yang jelas mulai menyebar cepat, menggemparkan seisi desa. Setiap orang yang mendengar cerita itu merasakan ketakutan yang mendalam. Apalagi setelah berita bahwa kehamilan itu ternyata disebabkan oleh makhluk-makhluk gaib, segerombolan monyet tanpa bulu, yang selalu datang tiap malam untuk menguasai tubuh Pukilosari. Desas-desus yang beredar semakin membuat warga semakin bingung dan takut. Mereka tak bisa mengerti bagaimana seorang wanita muda yang hidup dalam kemiskinan dan kesendirian bisa hamil tanpa pernah ada lelaki yang bersentuhan dengannya. Namun, yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa makhluk-makhluk tak kasat mata itu yang berwujud seperti monyet tanpa bulu menguasai tubuh Pukilosari setiap malam, seolah telah mengikatnya dengan perjanjian yang tak bisa ditolak. Tak ada yang lebih berani menghadapi hal ini selain kakek Udin Butuh Kajung, seorang dukun sakti yang terkenal di seluruh desa. Kakek Udin sudah lama dikenal sebagai orang yang mampu mengatasi berbagai permasalahan gaib. Namun kali ini, bahkan dirinya pun merasa cemas. Keadaan Pukilosari yang semakin aneh dan sulit dijelaskan membuatnya tergerak untuk datang. Meski dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan perkara biasa. Pagi itu, kakek Udin memutuskan untuk pergi ke gubuk reyot Pukilosari, tempat yang sudah lama menjadi sumber cerita misteri yang tak terungkap. Sesampainya di sana, ia mendapati suasana yang sangat sunyi. Gubuk itu tampak semakin rapuh, dindingnya berlubang, dan atapnya sudah banyak yang bocor. Kakek Udin masuk dengan langkah tenang, meski hatinya tak sepenuhnya yakin dengan apa yang akan dihadapinya nanti. Di dalam gubuk, Pukilosari duduk dengan tubuh yang tampak lebih kurus dan lemah dari sebelumnya. Perutnya yang membesar itu semakin tampak aneh, dan matanya yang kosong hanya menatap ke depan tanpa melihat siapapun yang ada di sekitarnya. Kakek Udin bisa merasakan aura yang berat, seolah ada sesuatu yang sangat gelap dan kuat tengah menguasai tempat itu. Ia mendekat dengan hati-hati dan tanpa berkata sepatah kata pun langsung duduk di hadapan Pukilosari. "Pukilosari," suara kakek Udin terdengar lembut, namun tegas. "Apa yang terjadi padamu? Ceritakanlah, kenapa tubuhmu bisa menjadi seperti ini?" Pukilosari hanya tersenyum tipis, bibirnya tergerak tanpa suara. Namun kakek Udin tahu bahwa itu bukan senyum biasa. Itu adalah senyum yang penuh dengan misteri, seperti senyum seseorang yang tahu sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, kakek Udin merasakan udara di sekitar mereka berubah. Suasana menjadi semakin berat dan sebuah hawa dingin mulai terasa menyelimuti gubuk itu. "Kakek Udin," suara Pukilosari yang lemah namun jelas terdengar. Mereka ingin aku terus tinggal di sini bersama mereka. Mereka memberiku hadiah, sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Mereka memberiku kehidupan baru." Matanya yang kosong memandang ke arah langit, seolah berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang tak tampak di sekitar mereka. Kakek Udin merasa ada yang salah. Rasa takut mulai menyelusup di dalam dirinya, meskipun ia telah menghadapi banyak hal gaib dalam hidupnya. Namun, ini berbeda. Sesuatu yang sangat kuat dan jahat tengah menguasai Pukilosari, dan kakek Udin tahu bahwa untuk membebaskannya, ia harus menyingkap rahasia kelam yang tersembunyi di balik semua ini. "Pukilosari, kamu harus berhenti. Ini bukan kehidupan yang seharusnya kamu jalani," kata kakek Udin dengan serius. "Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu biarkan terjadi padamu, semua itu akan menghancurkan hidupmu. Kamu harus membebaskan dirimu." Tapi Pukilosari tidak menjawab. Malah perlahan-lahan wajahnya berubah. Matanya yang kosong tiba-tiba berkilat dengan cahaya yang sangat tajam dan tidak manusiawi. Tangan Pukilosari mulai bergerak dengan gerakan yang aneh, bukan seperti gerakan manusia biasa. Kakek Udin segera merasakan bahwa ini bukan lagi Pukilosari yang ia kenal. "Tidak!" Suara keras tiba-tiba terdengar dari mulut Pukilosari, meskipun tubuhnya tetap diam di tempat. "Kau tidak bisa mengusir mereka. Mereka sudah menjadi bagian dari aku." Sekonyong-konyong, angin di dalam gubuk itu berubah menjadi sangat kencang, seolah ada kekuatan besar yang sedang menguasai ruangan. Kakek Udin merasa tubuhnya terhimpit oleh energi yang sangat berat. Tanpa diduga, makhluk-makhluk itu mulai muncul, satu persatu dari dalam kegelapan. Mereka seperti bayangan hitam yang melayang, wujudnya menyerupai monyet tanpa bulu. Tubuh mereka tampak besar dan kuat, dengan mata yang bersinar penuh kebencian. Kakek Udin segera mengambil langkah mundur, mengeluarkan benda-benda sakti dari tasnya.
Ia mengucapkan mantra dengan suara yang tegas dan penuh kekuatan. Namun, makhluk-makhluk itu tidak bergerak. Mereka hanya menatap dengan mata yang tajam, seolah tak terpengaruh oleh mantra apapun. Pukilosari, yang kini tampak lebih seperti sebuah boneka yang dikendalikan, berdiri dengan perlahan. Tangan-tangan makhluk itu mulai menyentuh tubuhnya, memeluknya, dan menariknya semakin dalam ke dunia mereka. "Kakek Udin, kau tak akan bisa menolongku. Aku sudah menjadi milik mereka." Suara Pukilosari yang hampa itu terdengar sangat mengerikan. Kakek Udin merasa kepalanya berdenyut hebat. Ia tahu, untuk mengalahkan kekuatan ini, ia harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kekuatan fisik. Ia mengumpulkan seluruh tenaga batinnya, berusaha memasuki kedalaman gaib tempat makhluk-makhluk itu berasal. Dalam hati, ia berdoa dengan sungguh-sungguh, berharap ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang bisa menghentikan malapetaka ini. Namun tiba-tiba, makhluk-makhluk itu mulai bergerak agresif. Mereka menyerang dengan kecepatan yang luar biasa, mengelilingi kakek Udin. Suasana menjadi semakin tegang, dan tubuh kakek Udin mulai terhimpit oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia merasa kehilangan kontrol, hampir tak mampu melawan. Namun, ada satu hal yang harus ia lakukan. Selama ada sedikit kesempatan, ia harus menyelamatkan Pukilosari dari cengkraman makhluk-makhluk itu. Perlahan, dalam desakan yang semakin berat, kakek Udin berteriak, "Pukilosari, bangkit! Jangan biarkan mereka menguasaimu. Ingat siapa dirimu, ingat hidupmu." Namun, apakah Pukilosari akan mampu mendengarkan? Akankah kakek Udin mampu membebaskannya dari cengkraman kekuatan gaib yang begitu kuat? Semua itu kini tergantung pada satu pertanyaan yang mengerikan. Apakah ia akan bisa keluar dari kegelapan yang menyelimutinya? Malam itu, langit desa Butuh Kajung diliputi oleh kegelapan yang lebih pekat daripada biasanya. Hujan turun dengan deras, menambah ketegangan yang sudah menguar di seluruh desa. Di gubuk reyot milik Pukilosari, suasana begitu mencekam, penuh dengan energi yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Kakek Udin Butuh Kajung, dukun sakti yang selama ini dikenal sebagai penuntun bagi mereka yang mencari bantuan, kini terperangkap dalam pertempuran yang lebih besar daripada yang pernah ia hadapi sebelumnya. Makhluk-makhluk gaib yang menguasai tubuh Pukilosari semakin kuat. Dan meskipun ia mengucapkan mantra dengan penuh keyakinan, kekuatan jahat itu seolah tak bisa dihentikan. Makhluk-makhluk yang berbentuk seperti monyet tanpa bulu itu terus mengelilingi kakek Udin, dengan mata yang memancarkan kebencian dan kekuatan gelap yang seolah datang dari dunia lain. Mereka bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, memanfaatkan kegelapan untuk menyerang. Tubuh kakek Udin terasa kian lelah, meskipun ia sudah menggunakan seluruh tenaga spiritualnya. Namun, makhluk-makhluk itu tidak mundur, malah semakin menekan. Sementara Pukilosari yang terbaring, tubuhnya terikat oleh kekuatan gaib, hanya mampu menatap kosong ke sekelilingnya. Tak mampu bergerak, tak mampu berbicara. "Aku tak bisa melawan mereka sendirian," gumam kakek Udin, dan dalam hati, matanya berkilat dengan kekuatan batin yang semakin lemah. Keputusasaannya mulai tumbuh, dan saat itulah sebuah suara terdengar, membawa harapan yang sangat dibutuhkan. Suara itu adalah suara yang sudah lama tak terdengar di desa ini. Suara yang datang dari seseorang yang sudah lama hilang dari ingatan banyak orang. "Udin, jangan menyerah, kau tidak sendirian." Kakek Udin terkejut. Itu suara kakek Butuhlah Harjo Longor, saudara seperguruannya, yang telah lama menghilang setelah menyelesaikan tugas spiritualnya. Ia merasa seperti dikuatkan kembali oleh suara itu. Tanpa berpikir panjang, kakek Udin menatap ke langit, dan dalam sekejap, sosok kakek Butuhlah Harjo muncul di depan mata kakek Udin, dengan tubuh yang masih bugar, meskipun usianya telah sangat lanjut. Kakek Butuhlah Harjo mengenakan pakaian yang penuh dengan simbol-simbol mistis yang memancarkan energi spiritual yang luar biasa. "Kakek Udin, biarkan aku membantu," kata kakek Butuhlah Harjo dengan suara yang tegas dan penuh kekuatan. "Makhluk-makhluk ini terlalu kuat untuk dihadapi sendiri. Kita harus bekerja sama." Dengan kekuatan gabungan mereka, kakek Udin dan kakek Butuhlah Harjo mulai mengeluarkan mantra-mantra kuno yang hanya mereka berdua yang tahu. Mantra yang mampu membuka dimensi antara dunia manusia dan dunia gaib. Dunia yang selama ini dihuni oleh makhluk-makhluk ini. Mereka berdiri berdampingan, tangan mereka terangkat ke atas, menyatukan energi batin mereka dalam satu niat yang kuat, membebaskan Pukilosari dan menumpas makhluk-makhluk jahat yang telah menguasainya. Suasana semakin mencekam. Makhluk-makhluk itu mulai bergerak dengan gerakan yang lebih kacau.
seolah merasakan ancaman yang datang dari dua dukun sakti itu. Mereka mengeluarkan suara menggeram yang menggema, menggetarkan dinding gubuk reot yang sudah rapuh. Tiba-tiba, angin yang sangat kencang berputar di sekitar mereka, menciptakan pusaran yang tak terlihat, dan hujan yang turun semakin deras, seolah alam pun turut menyaksikan pertempuran ini. Dengan satu komando, kedua kakek itu mengucapkan mantra terakhir mereka. Sebuah mantra pemanggil kekuatan besar yang mampu menghancurkan makhluk-makhluk jahat. Suara mantra itu bergema di udara, menyentuh langit dan bumi, menembus batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Pada saat yang bersamaan, cahaya putih yang sangat terang muncul di sekitar mereka, membanjiri gubuk itu dengan cahaya yang begitu menyilaukan. Makhluk-makhluk gaib itu terhuyung mundur, tampak kesakitan, dan tubuh mereka mulai bergetar hebat. Mereka tidak bisa melawan kekuatan yang datang dari dua dukun sakti ini. Dalam sekejap, mereka mulai hancur, satu persatu menjadi asap hitam yang menghilang ke udara, seolah terkoyak oleh energi yang lebih kuat daripada yang mereka bisa hadapi. Namun, saat yang paling mengerikan terjadi, ketika Pukilosari yang terbaring mulai menggeliat. Perutnya yang besar itu tiba-tiba bergetar hebat, dan dengan suara keras, sesuatu mulai keluar. Itu bukanlah seorang bayi seperti yang diharapkan, tetapi sosok-sosok makhluk yang menakutkan, yang berbentuk seperti manusia, namun wajah mereka tampak rusak, dengan kulit yang berlubang dan mata yang memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Sosok-sosok ini bukanlah manusia, mereka adalah manifestasi dari kekuatan jahat yang selama ini menguasai tubuh Pukilosari. Makhluk-makhluk ini berusaha untuk bergerak, namun tubuh mereka tampak goyah, seperti baru saja keluar dari dunia gaib yang jauh lebih gelap. Mereka menatap dengan mata yang penuh kebencian kepada kakek Udin dan kakek Butuh Laharjo. Namun, kakek Udin tak gentar, dan dengan sekali gerakan, ia mengangkat tangan ke udara, mengarahkan energi spiritualnya ke arah sosok-sosok itu. "Sekarang waktunya berakhir bagi kalian," teriak kakek Udin dengan suara yang menggetarkan seluruh ruang. Sosok-sosok itu mulai berteriak keras. Suara mereka terdengar seperti teriakan dari kedalaman neraka. Namun, kekuatan gaib yang dipanggil oleh kedua kakek itu semakin kuat. Cahaya putih yang memancar dari tubuh mereka semakin terang, dan dengan kekuatan terakhir yang mereka miliki, mereka melepaskan energi yang begitu besar, mengarah langsung kepada makhluk-makhluk itu. Dalam sekejap, makhluk-makhluk yang menakutkan itu terpecah menjadi potongan-potongan asap hitam, hilang begitu saja seolah tak pernah ada. Setelah kekacauan itu mereda, suasana menjadi sangat sunyi. Hujan yang deras pun berhenti, dan angin yang tadi begitu kencang kini kembali tenang. Kakek Udin dan kakek Butuh Laharjo berdiri di depan Pukilosari, yang kini perlahan membuka matanya. Perutnya yang membesar kini telah kembali normal. Kakek Udin bisa melihat bahwa tubuh Pukilosari tidak lagi terikat oleh kekuatan jahat, namun wajahnya terlihat kelelahan. Pukilosari menatap kedua kakek itu dengan mata yang penuh keheranan dan ketakutan. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara yang lemah, tetapi penuh rasa takut dan kebingungan. Kakek Udin mendekat dan mengusap punggungnya dengan lembut. "Kau selamat, Pukilosari. Makhluk-makhluk itu sudah pergi. Mereka tak akan pernah bisa menguasaimu lagi." Namun, meskipun Pukilosari selamat dari cengkeraman makhluk-makhluk itu, bayangan kegelapan yang pernah menguasai hidupnya akan selalu meninggalkan bekas. Warga desa yang mendengar tentang peristiwa malam itu menjadi gempar. Cerita tentang bagaimana Pukilosari dihantui oleh kekuatan gaib, dan bagaimana kedua dukun sakti itu berhasil menyelamatkannya akan menjadi legenda yang dikenang sepanjang masa. Tetapi, meskipun kekuatan jahat itu telah dikalahkan, satu pertanyaan tetap mengganggu pikiran mereka. Mengapa makhluk-makhluk itu datang? Apa yang sebenarnya mereka inginkan dari Pukilosari? Dan apakah mereka benar-benar sudah pergi? Atau mereka hanya menunggu kesempatan lain untuk kembali? Pada puncak kisah yang penuh dengan misteri dan kegemparan ini, setelah makhluk-makhluk gaib yang menguasai tubuh Pukilosari akhirnya berhasil dikalahkan, suasana di gubuk reot itu perlahan menjadi sunyi. Keheningan yang mencekam menyelimuti, hanya ada suara angin yang berdesir lewat celah-celah dinding gubuk. Pukilosari, yang sebelumnya terbaring lemah dengan perut besar penuh keanehan, kini duduk terengah-engah. Tampak kelelahan, namun wajahnya mulai terlihat lebih tenang. Walau perutnya kembali seperti semula, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang telah terlepas, namun tak sepenuhnya.
Kakek Udin dan kakek Butuh Laharjo saling bertukar pandang, merasakan kelegaan yang mendalam setelah perjuangan panjang melawan kekuatan gaib yang begitu besar. Mereka tahu, meskipun kemenangan ini terasa seperti akhir dari kegelapan, ada pelajaran yang lebih dalam yang harus diambil dari apa yang terjadi pada Pukilosari. Pukilosari menatap kedua kakek dengan tatapan kosong, seperti masih mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dalam keheningan yang menghanyutkan itu, suara lembut kakek Udin memecah keheningan, penuh dengan kebijaksanaan yang tersirat. "Pukilosari," kata kakek Udin dengan nada yang penuh kasih, "kita semua tahu bahwa apa yang terjadi padamu bukan hanya soal kekuatan gaib yang datang begitu saja. Ini adalah cermin dari kebiasaan yang telah lama kau jalani. Kebiasaan yang mungkin tampak sederhana namun sangat penting." Pukilosari menundukkan kepala, merasa malu. Ia tahu bahwa kakek Udin sedang berbicara tentang kebiasaannya yang sudah lama menjadi rutinitas dalam hidupnya, kebiasaan yang tampaknya remeh, namun ternyata memiliki dampak yang sangat besar. Kebiasaanmu yang selalu tidur tanpa pakaian dalam, dan kebiasaan setelah buang air kecil yang tak pernah kau basuh itu, adalah cara tubuhmu memberontak. Setiap tindakan kita, meski kecil sekalipun, membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang kita sadari. Kadang kita tidak melihatnya, namun energi yang kita lepaskan melalui tubuh kita itu sangat kuat, lanjut kakek Udin. Pukilosari terdiam, meresapi setiap kata-kata kakek Udin. Ia teringat kembali pada hidupnya yang penuh dengan kesulitan dan rasa putus asa. Setelah suaminya, kakek Sugiono, meninggal dunia, ia terpaksa menjalani hidup sendirian, merasa terisolasi, dan seringkali mengabaikan dirinya sendiri. Tidur tanpa pakaian dalam, membiarkan tubuhnya begitu saja tanpa peduli dengan kebersihan diri, adalah cara ia melarikan diri dari kenyataan. Namun, ia tidak menyadari bahwa kebiasaan tersebut telah membuka celah bagi kekuatan gaib untuk masuk ke dalam kehidupannya. "Kenapa itu begitu penting, kakek?" tanya Pukilosari dengan suara lembut sedikit gemetar. "Karena tubuh kita adalah tempat kita tinggal di dunia ini. Ia bukan hanya sekadar wadah fisik, tetapi juga tempat energi kita berpijak. Kebiasaanmu yang mengabaikan kebersihan diri adalah sebuah cerminan dari perasaanmu yang sudah lama terluka. Ketika kita mengabaikan tubuh dan jiwa kita, kita memberi ruang untuk hal-hal yang buruk untuk masuk, baik itu dalam bentuk energi negatif, penyakit, atau bahkan makhluk gaib seperti yang telah menguasaimu," jawab kakek Udin dengan penuh kehangatan, namun juga tegas. Kakek Butuh Laharjo, yang sejak tadi diam saja, akhirnya berbicara dengan suara yang dalam dan penuh makna. "Tuhan menciptakan tubuh kita dengan sempurna. Pukilosari, Ia memberi kita kebersihan dan kesucian sebagai salah satu cara untuk menjaga diri kita dari segala yang buruk. Kebiasaan burukmu adalah tanda dari ketidakharmonisan antara tubuh dan jiwa. Untuk bisa hidup dengan seimbang, kita harus menjaga keduanya, bukan hanya tubuh, tetapi juga pikiran dan perasaan kita." Pukilosari mulai menitikkan air mata. Ia merasa seperti terbangun dari tidur panjang, baru menyadari bahwa selama ini ia telah mengabaikan dirinya sendiri. Ia terlalu fokus pada kesedihan dan kesulitan hidupnya, hingga ia lupa untuk menjaga tubuh dan jiwanya dengan baik. Ia sadar bahwa kebiasaan buruknya telah membuka pintu bagi kekuatan gelap yang selama ini menguasai hidupnya. Kakek Udin melanjutkan, "Jangan biarkan diri kita menjadi tempat yang mudah dimasuki oleh energi negatif, Pukilosari. Mulailah dengan menjaga kebersihan, bukan hanya fisikmu, tetapi juga pikiran dan perasaanmu. Hiduplah dengan penuh kasih kepada dirimu sendiri, dan segala hal buruk yang pernah mengganggumu akan pergi dengan sendirinya." Pukilosari, yang kini mulai terisak, menatap kedua kakek itu dengan rasa syukur yang mendalam. Ia merasa diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya, untuk kembali menghargai tubuh dan jiwanya. Ia berjanji dalam hati, mulai sekarang ia akan merawat dirinya, menjaga kebersihan dan kesehatan, serta memperbaiki kebiasaannya yang telah lama buruk. Ia tahu, hanya dengan cara itu ia bisa hidup lebih baik, lebih damai, dan lebih kuat, tanpa rasa takut akan bayang-bayang kegelapan yang pernah menguasainya. Dengan air mata yang masih menetes, Pukilosari menunduk, berterima kasih kepada kakek Udin dan kakek Butuh Laharjo. "Terima kasih, kakek. Saya akan berubah. Saya tidak akan mengabaikan diri saya lagi." Kakek Udin tersenyum lembut. "Jangan hanya berkata, Pukilosari. Lakukan, jadikan perubahan itu nyata dalam hidupmu. Karena kebahagiaan dan kedamaian sejati dimulai dari diri kita sendiri." Dengan hati yang lebih ringan, Pukilosari berdiri dan berjalan keluar dari gubuknya. Ia memandang langit yang mulai cerah setelah hujan reda.
Kini hatinya lebih tenang. Ia tahu bahwa perjalanan panjangnya belum selesai, namun ia siap untuk menjalani hidup baru, penuh dengan harapan dan perubahan yang lebih baik. Dan, jika ada satu pesan yang bisa diambil dari kisah ini, itu adalah bahwa kebiasaan kita, sekecil apapun, memiliki pengaruh besar pada hidup kita. Kita harus selalu menjaga kebersihan tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Hanya dengan begitu, kita dapat hidup dalam kedamaian, jauh dari hal-hal yang dapat merusak kita. Sebuah perubahan dimulai dari langkah kecil yang kita ambil hari ini. Jangan biarkan kebiasaan buruk menguasai hidup kita. Mulailah sekarang untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jika kamu merasa terinspirasi dan belajar dari kisah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh hikmah lainnya.